Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Untuk kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tetangga Sebelah, yang diambil dari akun Twitternya Om Ras. Oke, gak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus. Бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Ma, coba lihat. Itu sepertinya ada orang baru pindah ke rumah yang di sebelah. Ujar Hadi seraya menunjuk keluar jendela. Ibunya yang bernama Bu Ramai itu pun ikut mengintip melalui jendela yang menghadap langsung ke rumah sebelah. Terlihat ada sebuah mobil pick-up putih yang membawa barang-barang pemilik baru rumah kosong itu. Mereka menurunkan barang-barang mereka dengan dibantu oleh sopir pick-up. Melihat itu, Bu Ramai lantas menyuruh Hardi untuk membantu tetangga baru mereka tersebut. Hardi yang merupakan anak pemalu itu sempat menolak. Namun karena sang ibu menarik tangannya, Hardi pun terpaksa menuruti. Assalamualaikum. Sepertinya baru datang ya? Sapa Bu Ramai dengan senyum cerah di bibirnya. Waalaikumsalam. Jawab wanita muda itu tersenyum. Ia tampak sangat sopan sekali. Oh, aduh, aku kira kalian ini sama-sama orang Bakumpai. Maaf ya, kataku tadi, apa kalian ini baru pindah ke sini? Kata Bu Ramai langsung berbahasa Banjar. Meski sangat kaku, hingga terdengar seperti seseorang yang sedang marah. Oh, iya Bu, kami baru saja pindah kemari hari ini. Semoga kita bisa jadi tetangga yang akur ya Bu. Jawab wanita itu tersenyum ramah. Bu Ramai mengangguk. Ia mendorong Hardi untuk segera ikut membantu menurunkan barang-barang tetangga baru mereka itu. Sementara suami si wanita itu menghampiri istrinya dan Bu Ramai yang sedang mengobrol. Nah, ini suami saya Bu. Ucap si wanita yang bernama Alu itu memperkenalkan suaminya. Nama saya Isai, Bu. Senangnya kita bertetangga seperti ini. Bahagia sekali aku. Kalian tinggal di sini. Setelah berkenalan selaku tetangga, Bu Ramai kemudian membantu Alu untuk menyusun barang-barang yang sudah dipindahkan ke dalam rumah. Kalian tidur di kamar atas kah? Tanya Bu Ramai terdengar bercampur-campur antara bahasa Bakumpai dan bahasa Banjar. Iya Bu, karena kamar di bawah ini diperuntukkan bagi tamu saja nanti. Bu Ramai mengangguk, bibirnya membentuk huruf O. Matanya menatap ke kamar atas lalu kemudian bergidik. Entah apa yang beliau sembunyikan saat itu. Kenapa Bu? Tanya Aluh yang melihat gelagat aneh dari Bu Ramai. Ah, tidak, bukan apa-apa. Itu, Ibu rasa mau pulang dulu. Mau memasak, nanti ke rumah Ibu ya, kita makan bersama. Jawab Bu Ramai gelagapan. Inggih, insya Allah Cil. Bu Ramai mengangguk. Lalu ia bergegas keluar rumah. Rupanya Hardi masih berada di pelataran bersama Isai. Lelaki itu tersenyum ramah sembari mengangguk ketika Bu Ramai melewatinya. Nanti malam ke rumah ya, kita makan bersama. Seperti kata orang untuk mengeratkan tali silaturahmi antar tetangga. Iya Bu,
Terima kasih banyak ya Bu. Ibu sekeluarga sudah baik sekali sama kami. Membantu kami membereskan barang-barang dan lain-lain. Seperti itulah seharusnya tetangga. Ya sudah, Ibu pulang dulu ya. Mau memasak. Ingat ya, nanti ke rumah. Isai mengangguk. Ia menatap tetangga barunya itu sambil tersenyum. Mereka sangat baik sekali, batin Isai. Bagaimana dek? Sudah selesaikah? Itu tadi Hardi sudah memanggil kita. Tunggu sebentar kak. Ini si Ahmad masih belum berhenti menyusu. Jawab Alu dari dalam kamar sembari menatap anaknya yang berusia 14 bulan itu. Sudah neneknya ya sayang. Kita ke sebelah dulu. Tadi kita sudah dipanggil. Bujuk Alu pada anaknya. Setelah berhasil membujuk anaknya, mereka pun pergi ke rumah Bu Ramai yang hanya berjarak beberapa meter dari rumah baru mereka. Bu Ramai, suaminya, dan anak-anaknya menyambut keluarga kecil itu dengan sangat ramah sekali. Di ruang tengah sudah terhidang beberapa macam makanan yang sangat menggugah selera. Mereka makan tanpa meja dan kursi, sambil sesekali bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing. Makanan yang terhidang antara lain gangan, pucuk jawai basantan, iwak karing talang asam pedas, bakar umbut menua dan sambal terasi bakar. Makanan sederhana yang sangat nikmat rasanya. Isai dan Alu tampak lahap sekali makannya. Begitu juga dengan keluarga Bu Ramai. Setelah makan selesai, Hardi, Isai, Alu, Bu Ramai dan Pak Adul mengobrol banyak hal. Sementara Ahmad bermain bersama Anissa yang merupakan adiknya Hardi. Namun ketika Isai membahas tentang rumah yang baru mereka tempati itu, keluarga Bu Ramai langsung terdiam dan saling pandang. Mereka sepertinya tahu sesuatu, namun tidak ingin menceritakannya. Walau sudah dikorek-korek oleh Isai, namun tetap saja mereka tidak mau menceritakan apa-apa tentang rumah itu. Tetangga kita itu sepertinya menyimpan sesuatu rahasia tentang rumah kita, dek. Ujar Isai saat mereka sudah berada di rumah. Mungkin perasaanmu saja itu. Sementara di rumah Bu Ramai. Apa tidak apa-apa mereka tinggal di rumah itu, Ma? Aku kasihan sama anak mereka. Ujar Anissa menatap ibunya yang masih mencuci piring kotor. Diam saja lah, Nis. Jangan terlalu memikirkan yang tidak-tidak. Memangnya kamu mau kalau rumah itu kembali kosong? Tanya Bu Ramai menoleh pada anaknya dengan mata melotot. Anissa menggeleng. Bulu di tubuhnya seketika merinding. Tidur duluan ya, Ma. Pamit Anissa sebelum pergi tidur. Aku tulaklah. Pamit Isai pada istrinya yang masih menyusui Ahmad. Iya, kamu mau makan apa nanti? Biar aku masakan. Aku ingin ayam masak asam saja sepertinya, dek. Inggi. Tidak berapa lama setelah Isai pergi, Ahmad pun tertidur. Sama seperti kebanyakan emak-emak pada umumnya, yang menjadikan momen tidur anak menjadi sebuah kesempatan besar untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Alu pun perlahan-lahan turun dari kasur dan berjalan keluar kamar. Tubuhnya terasa sangat sakit, terlebih lagi di bagian bahu kanan. Mungkin akibat ia semalaman tidur menghadap ke sebelah kanan saja. Alu meregangkan otot-otot tubuhnya sebelum memulai pekerjaan rumah. Lalu ia mulai menyapu, mengepel, menyusun pernak-pernik di ruang tamu.
membongkar piring-piringnya yang masih di dalam kardus, hingga menyikat kamar mandi dan WC yang masih sedikit kotor. Hingga tak terasa, waktu pun berlalu begitu cepat. Alu duduk di kursi plastik yang berada di dapur sambil menatap ke seluruh ruangan dapur yang sudah bersih kinclong. Ia tersenyum puas dengan hasil kerjanya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan kejar dari anaknya yang membuat Alu langsung terperanjat kaget begitu menyadari bahwa anaknya ia tinggalkan sudah sangat lama di dalam kamar. Namun belum hilang rasa kagetnya. Setelah mendengar suara tangisan tadi, ia malah kembali dikagetkan oleh keberadaan anaknya yang sudah berada di ruang tamu. "Astaga, bagaimana kamu bisa turun, Nak?" ujar Alu langsung mengangkat tubuh kecil anaknya tersebut. Ia memeriksa seluruh bagian tubuh anaknya, takut kalau ada yang terluka. Ada bau anyir yang tercium di sekitar tubuh anaknya. Namun saat itu, Alu terlihat acuh saja dan tetap fokus menenangkan anaknya yang menangis. Tidak berapa lama setelah anaknya tenang, terdengar suara Bu Ramai memanggil Alu. "Loh, kamu mau beli sayur kah?" "Iya, Bu. Tunggu sebentar, saya ambil uangnya dulu," jawab Alu. Saat ia keluar, terlihat Bu Ramai tengah mengobrol bersama seorang perempuan yang di pelataran rumahnya. "Kemari loh, dia ini orang yang menjual sayur dan ikan-ikanan," panggil Bu Ramai. Alu dan Bu Ramai terlihat asik memilih sayur mayur serta ikan, diselingi mengobrol berbagai resep masakan. "Ahmad tidur ya?" "Tidak, Bu. Dia sedang bermain di rumah. Cuma tadi itu, saat saya sedang beberes rumah, dia turun sendiri lewat tangga. Sampai kaget saya saat melihat dia sudah berada di bawah," cerita Alu. "Anak kecil tidak boleh ditinggalkan di rumah sendirian. Nanti malah ditemani makhluk halus," ujar Bu Ramai. Alu tersenyum. "Iya, Bu. Kalau malam saya juga tidak berani meninggalkannya. Bukan hanya malam saja loh, tapi siang hari pun anak tidak boleh ditinggal sendiri." Setelah berkata seperti itu, Bu Ramai langsung ke rumah Alu untuk membawa Ahmad ke rumahnya. Alu hanya tersenyum sambil terus asik memilih sayurnya. Namun begitu sampai di rumah Alu, Bu Ramai sama sekali tidak melihat Ahmad. Dipanggil-panggil pun Ahmad tak menjawab. "Loh, di mana anakmu?" tanya Bu Ramai setengah berteriak. "Apa, Bu? Anakmu di mana?" Alu mengernyitkan alisnya tanda tak mengerti dengan pertanyaan Bu Ramai yang menanyakan keberadaan anaknya. "Di dalam rumah, Bu. Di ruang tamu," jawab Alu seraya berjalan menghampiri Bu Ramai. Tapi rupanya apa yang dikatakan Bu Ramai benar adanya. Bahkan Ahmad tidak berada di ruangan itu. Alu pun ikut panik mencari-cari Ahmad. Dipanggil-panggil namun tidak ada jawaban. "Biasanya anakmu mau atau tidak menjawab saat dipanggil?" "Mau, Bu. Biasanya dia menjawab kok." "Coba cek ke kamarmu, siapa tahu ada di kamar," ujar Bu Ramai. "Tidak mungkin, Bu. Anak saya tidak mungkin naik ke atas." "Kalau dia bisa turun, kemungkinan dia juga bisa naik loh." Mendengar perkataan Bu Ramai, Alu pun langsung bergegas menaiki tangga. Dan benar saja, rupanya anaknya sudah berada di atas tempat tidur, sambil memegang segumpal bulu mirip rambut. "Ya Tuhan anakku," ucap Alu dengan bibir gemetar. "Bagaimana lo?" tanya Bu Ramai dari bawah. "Ada, Bu."
Bu Ramai tampak menghela nafas lega mendengar jawaban dari Aluh. Aluh turun sembari menggendong anaknya. Bu Ramai yang menyadari adanya segumpal bulu mirip rambut yang dipegang Ahmad itu seketika mengernyitkan alisnya. Loh, itu apa yang di tangan Ahmad? Aluh yang tak menyadari anaknya memegang gumpalan bulu rambut itu langsung melihat ke arah tangan Ahmad, memegangnya dan berusaha untuk membuka pegangan Ahmad yang begitu erat menggenggam bulu tersebut. Apa ini, Bu? Bu Ramai menggeleng. Matanya tajam menatap ke arah kamar atas. Yuk ke rumah ibu saja, ajak Bu Ramai. Kenapa memangnya, Bu? Nanti akan ibu ceritakan. Aluh menurut saja dan mengikuti Bu Ramai keluar rumah. Sebelum kalian menempati rumah itu, apa kalian sudah tahu cerita masa lalu rumah tersebut? Orangnya bilang kalau rumah itu sudah lama tidak ditempati karena berada di desa. Transportasi sulit dan kalau mau buka usaha pun juga susah. Tidak seperti itu loh. Rumahmu itu dulunya ditempati pasangan suami istri. Kalau ku dengar-dengar, mereka itu nikah siri. Dan yang tinggal di situ adalah istri mudanya yang tengah hamil. Mereka sangat jarang keluar rumah. Kalaupun keluar hanya untuk membeli keperluan dapur. Itu pun sangat acuh terhadap tetangga sekitar, seperti kami ini. Dengar-dengar katanya, mereka itu sembunyi dari amukan istri tua. Mereka juga terdengar sering bertengkar sampai teriak-teriak. Dan seingatku, mereka tinggal di rumah itu hanya bertahan sekitar beberapa bulan saja. Setelah suaminya itu pergi meninggalkan dia di desa ini, tidak lama istri mudanya itu kami temukan gantung diri. Dengan sebagian anggota tubuh sudah mengeluarkan bau tak sedap. Aku jadi sampai curiga. Itu karena dia tidak keluar rumah selama beberapa hari. Bahkan untuk menjemur pakaian pun tidak. Biasanya kan dia itu 2 hari sekali mencuci dan menjemur pakaian. Tapi waktu itu tidak ada sama sekali. Padahal sandalnya masih ada di luar rumah. Bahkan jemuran yang sudah kering pun masih ada di luar rumahnya. Ku ketok-ketok pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Lalu si Hardi berinisiatif untuk masuk guna membuka pintu. Karena kami ingin memasukkan pakaiannya yang berada di luar tersebut. Tapi rupanya begitu Hardi berhasil masuk ke dalam, ia mencium bau yang tidak sedap seperti bau bangkai di dalam rumah. Setelah pintu dibuka, aku pun masuk. Dan benar saja, bau tidak enak menyebar di dalam rumah itu. Lalat juga banyak sekali. Saat itu, aku mencoba naik ke kamar atas untuk memeriksa. Barangkali ada bangkai kucing atau tikus yang mati di atas. Karena lalat-lalat itu bertebangan di sana. Tapi, begitu aku berada di depan pintu kamar tersebut, aku sangat takut dan kaget melihat perempuan itu sudah mati dengan leher terikat tali. Itu pertama kalinya aku melihat mayat bunuh diri dengan mata kepalaku sendiri. Rasanya sangat takut, perutku mual, kepalaku mendadak pusing. Aku hampir pingsan saat itu, cerita Bu Ramai. Aluh mendengarkan dengan seksama cerita Bu Ramai. Alisnya pun tampak berkerut. Mayatnya lalu dimakamkan di pemakaman umum di desa. Karena kami selaku warga desa sama sekali tidak mengetahui asal-usul perempuan itu. Dan sampai saat ini tidak ada orang yang mencarinya. Nah,
Setelah tragedi bunuh diri itu, di rumah tersebut mulai banyak terjadi hal-hal aneh. Seperti suara teriakan di tengah malam, suara tangisan menjelang maghrib, dan puncaknya itu ketika satu keluarga menempati rumah tersebut. Si suaminya itu seorang guru dan istrinya itu seorang ibu rumah tangga yang mengasuh 2 orang anak. Anak pertama mereka laki-laki, kalau tidak salah usianya 7 tahunan. Dan anak bungsunya itu sekitar 2 tahunan. Awalnya tidak ada yang terjadi. Semuanya berjalan seperti biasa. Bahkan suara-suara aneh dan kejadian ganjil pun tidak ada lagi. Ya, mungkin karena sebelumnya rumah itu sudah dibersihkan. Tapi ketika istri guru itu mulai membuka usaha kecil-kecilan, berjualan pentol dan gorengan, dia kan lebih sering berada di luar rumah. Sementara anaknya yang 2 tahun itu dibiarkan di dalam kamar sendirian. Nah, pada saat itu, entah bagaimana tiba-tiba anaknya yang berada di dalam kamar itu menghilang. 24 jam kami mencari bersama para warga. Namun anak itu sama sekali tidak ditemukan. Padahal semua pintu ditutup dan dikunci. Hanya jendela saja yang terbuka. Tapi kan tidak mungkin anak usia 2 tahun itu memanjat naik jendela setinggi itu. Lalu, bagaimana anaknya, Bu? Tanya Alu penasaran. Setelah hampir 2 hari, anaknya ditemukan di bawah kolong ranjang. Di tubuh anak itu banyak lendir dan bau tubuhnya juga anyir. Anak itu benar-benar lemas dan langsung dibawa ke rumah sakit kota. Setelah itu, ibu dan kedua anak tersebut tak pernah lagi kembali ke desa ini. Dan kata suaminya, mereka terus pulang ke kampung istrinya. Lalu tidak lama setelah itu, suaminya juga pindah dari sini. Lalu rumah itu kosong sampai kemudian kalian menempatinya. Makanya tadi itu aku sangat panik saat kamu tinggalkan anakmu di rumah sendirian. Jadi maksud ibu, rumah yang kami tempati sekarang ini menjadi angker setelah kasus bunuh diri itu. Iya, ada orang yang tahu atau orang yang paham dan bisa berkomunikasi dengan yang halus. Mengatakan kalau sebelum bunuh diri, perempuan itu sudah diancam dengan serangan santet. Oh, mungkin karena ancaman itu yang membuatnya bunuh diri ya, Bu? Iya. Alu dan Bu Ramai terdiam. Apakah setelah keluarga yang ibu ceritakan tadi pindah, rumah itu sudah dibersihkan lagi, Bu? Sudah, tapi sepertinya rumah itu tetap saja begitu. Anakku yang perempuan itu sampai takut untuk tidur sendiri karena sering mendengar suara teriakan dari rumah itu. Hi, saya jadi merinding, Bu, ujar Alu seraya mengusap tangannya. Bu Ramai mengangguk. Matanya menatap ke arah rumah tersebut. Tampaknya rumah itu akan kembali kosong lagi, pikir Bu Ramai. Sebaiknya kamu tidur di sini saja malam ini. Aku takut terjadi apa-apa pada anakmu. Jadilah Aluh dan Ahmad menunggu Isai pulang di rumah Ibu Ramai. Saat Isai datang, ia sangat kaget dengan keberadaan istri dan anaknya yang berada di rumah Ibu Ramai. Pantas saja perasaanku sejak awal sangat tidak nyaman saat pindah ke rumah itu, ujar Isai. Lalu bagaimana sekarang? Tidak enak kan kalau kita numpang lama di sini? Nanti aku akan coba cari orang yang bisa membersihkan rumah itu. Tapi untuk sementara kita jangan ke situ dulu. Mohon izin ya, Bu.
Itu pun kalau ibu berkenan. Kami bertiga ikut menginap di sini untuk sementara. Sementara saya mencari orang yang bisa membersihkan rumah itu. Tentu boleh. Jangan sungkan-sungkan. Kami malah senang kalau kalian di sini, jawab Bu Ramai dan suaminya bersamaan. Terima kasih banyak ya, Bu. Kami selaku orang yang tinggal di dekat rumah itu sangat terganggu dengan hal-hal aneh yang selalu terjadi di rumah tersebut. Mengharap pemiliknya membersihkan rumah itu sepertinya sudah tidak bisa diharapkan. Karena beberapa kali dibersihkan, tapi keadaan rumah itu tak berubah. Jadi, kalau memang kalian mau tetap tinggal di sini dan membersihkan rumah itu, kami sangat senang dan kami akan membantu sebisa kami. Singkat cerita, setelah beberapa hari, akhirnya Isai berhasil menemukan orang yang bisa membersihkan rumah itu. Beliau adalah seorang laki-laki yang berusia sekitar 45-an. Beliau juga merupakan seorang pengajar silat bagi anak-anak dan juga ahli dalam pengobatan non-medis. Kita sebut saja nama beliau Amang Rusdi. Saat Amang Rusdi masuk ke dalam rumah itu, matanya langsung tertuju pada tangga rumah. Amang Rusdi langsung mengambil botol air dari dalam tas hitamnya. Beliau menciprat-cipratkan air itu ke setiap sudut ruangan bawah. Lalu, setelah di bagian bawah selesai, beliau pun melanjutkan ke bagian atas. Di bagian atas itulah beliau duduk sangat lama, tepat di tengah-tengah kamar. Untuk sesaat, rumah terasa berayun, namun itu hanya sebentar. Setelah Amang Rusdi turun ke bawah, di mana Isai sudah menunggu, beliau meminta agar Isai mencarikan sesuatu yang tidak disebutkan namanya. Malam itu, Hardi dan Pak Adul juga ikut ke rumah sebelah untuk melihat jalannya ritual pembersihan rumah tersebut. Mereka berdua membantu sebisanya. Namun oleh Amang Rusdi, mereka bertiga disuruh untuk menunggu di bawah, sementara beliau melakukan ritual di atas. Berjam-jam mereka bertiga menunggu tanpa tahu apa yang dilakukan oleh Amang Rusdi di atas sana. Namun meski begitu, mereka masih mendengar sayup-sayup doa yang dibaca oleh Amang Rusdi di atas. Sekitar hampir pukul 12 malam, Amang Rusdi turun dengan keringat dingin membasuh wajahnya. Bagaimana, Mang? Sudah, insya Allah kalian tidak akan diganggu lagi. Syukurlah. Tapi benarkah kalau makhluk itu sudah diusir? Insya Allah, dia tidak akan kembali lagi. Alhamdulillah kalau begitu. Karena rumah ini sudah beberapa kali dibersihkan oleh pemiliknya. Tapi makhluk itu tetap saja ada dan mengganggu, ujar Pak Adul. Amang Rusdi mengangguk. Memang sulit sekali untuk diusir, tapi aku tidak mengusirnya. Aku hanya memindahkan dia. Dia ngotot bahwa dia adalah arwah dari perempuan itu dan tidak ingin pergi kecuali suaminya datang kemari. Tapi tentu saja itu bukan arwahnya, melainkan jin. Lanjut Amang Rusdi. Setelah rumah itu dibersihkan oleh Amang Rusdi, Isai, Alu dan Ahmad kembali menempati rumah tersebut. Dan tak ada lagi gangguan-gangguan ataupun Ahmad yang bisa berpindah-pindah tempat. Isai, Alu dan Ahmad tinggal di rumah itu hingga beberapa tahun lamanya. Mereka juga sudah sangat akrab dengan keluarga Bu Ramai dan Pak Adu. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga dapat diambil pembelajaran dari kisah cerita ini. Nantikan cerita-cerita lainnya yang tentunya lebih seru dan horor. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu. Dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Matur nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.